Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Untuk altcoins kita pada hari ini akan kita charting adalah AVAX, SUI, dan BNB ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, gua akan ingatkan malam ini jam 10:15 akan keluar Chicago PMI ya. Nah, ini ada possibility bisa mengguncang market. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat jam 10:15, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan ya. Oke, itu remindernya. Langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari PJG View ya. Makasih Bang. Makasih banyak Bang ya. Semenjak ikutin channelnya dah banyak nambah ilmu. Beda banget sama channel sebelah, kuat menggiring dan menggoreng. Thank you ya. Ya kalau gue sih nggak mau giring-giring, goreng-goreng ya. Kita sih langsung ngomong aja apa ini depan mata kita ya. Bullish, bearish ya. Gue nggak ada bull boy, nggak ada bear boy, netral aja. Kalau memang ada pecah struktur ya berarti ada kemungkinan bersal. Ngapain diputer-puter begitu ya. Mantap. Next, Farukala Maya. Bang Toshi, gua mau nanya, tanggal 30 Desember Eropa akan ban USDT. Menurut lu gimana Bang? Tolong kasih pendapat lu Bang, soalnya banyak orang yang panik dan gua juga sedikit panik takut USDT ngedam. Apa gua harus jual USDT-nya dan beralih ke USDC? Tolong dijelasin Bang, sedikit panik saya. Banyak yang like nih ya. Ini ada beberapa replies juga ya. Gini, sebenarnya kalau nggak nyaman ganti aja ke USDC. Itu paling kena fee dikit lah, begitu ya. Jadi kalau misalkan nggak nyaman, udah mending hold USDC aja begitu. Dan belakangan ini USDC juga secara yield lumayan bagus. Dulu kan males megang USDC soalnya yieldnya kecil ya, hasil earnnya kecil. Sekarang udah gede juga. Jadi sebenarnya kalau mau pindahin aja ke USDC begitu ya. Nah selain dari itu juga sebenarnya gini ya, kalau mau ngomong Coinbase pun sudah delist. Seingat gue ya, gue pribadi nggak pakai Coinbase karena kan bukan orang US juga ya. Yang pakai Coinbase kan rata-rata orang US. Katanya sudah mulai delist dari 13 Desember, cuman gue nggak bisa confirm ya. Jadi ya at least sampai sekarang kan tanggal 30 nih ya. Lu komen kemarin nih ya. Tanggal 30 sekarang masih belum ada pergerakan signifikan dan kalau kita lihat juga di sini Tether masih ya dekat-dekat sinilah begitu, nggak sampai yang aneh-aneh gitu, ngedropnya nggak ekstrim begitu. Tapi sekali lagi, kalau nggak nyaman mending geser aja ke USDC karena menurut gua sih sama-sama aja begitu, sama-sama stable coin begitu ya. Walaupun jujurnya kalau ngomong USDC memang dari awal tuh lebih untuk regulasinya lebih jelas ya. Jadi kalau nggak nyaman sekali lagi gue sangat sarankan untuk tuker aja ke USDC begitu ya. Nah selanjutnya kita akan geser ke Nanda Gunawan ya. Bang, DCE minimal berapa ya? Apakah 10.000 ada pengaruhnya? Apakah 50.000, 100.000? Terima kasih. Tergantung sama duit dingin lu sebenarnya ya. Dan tergantung exchange lu pakai juga ya. Salah satunya yang nggak ada limit tuh setahu gue Ajaib Kripto ya buat Indonesia ya, buat para newbies pengen DCA murni tuh cocok lah buat di situ karena modalnya bisa, setahu gua tuh nggak ada minimumnya ya, ditulisnya Rp1 begitu, jadi bisa berapapun begitu ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya gini, lu punya duit dingin berapa, misalkan sebulan lu sisihkan hasil dari penghasilan lu misalkan berapa, 5%, 10%, 20%, tergantung lo ya. Lu sisihkan buat kripto berapa persen dari penghasilan bulanan lo ya. Udah gitu lu bagi 10, minimal 10. Lebih dari 10 bagus ya. Misalkan 20 gitu, misalkan modal lebih gede. Kalau misalkan modal mungkin dari awal misalnya 500.000 Bang, gue cuma bisa segitu ya. Nah itu kalau misalkan dibagi lebih dari 10 mungkin beberapa exchanger nggak bisa begitu. Nah jadi lagi-lagi kalau minimal menurut gue sih dibagi 10 kali ya, atau 10 peluru. Lebih banyak lebih bagus begitu, karena kalau kayak pergerakan ekstrim kayak kemarin tuh banyak yang habis peluru karena bergeraknya cukup ekstrim gitu. Sekali lagi ya, jadi minimal bagi 10 dari uang yang sudah lo sisihkan untuk DCA kripto gitu ya. Next dari Deto Saputra. Oke, Deto Saputra diulang 2 kali ya. Tidak usah muluk-muluk, dapat cuan dari BTC untuk tahun depan Bang Toshi. Dapat kebun sawit 3 hektar aja. Gila, ya boleh lah, bisa aja. Ya tergantung modalnya berapa, lu masuknya cukup ya mungkin kebeli. Begitu. Jadi ya baik lagi tergantung modal lo. Tapi amin lah ya, amin bisa kebeli kebun kelapa sawit 3 hektar. Amin ya.
Next dari Syarif Fahmat ya. Sepertinya bakalan bullish kembali ke kuartal 2 dan menurut data tahun-tahun sebelumnya. Tapi jatuh ke sentimen pasar sama whale. Kripto dari dulu memang sulit diprediksi, tapi yakin bakalan naik pada waktunya. Kuartal 2 itu kalau nggak salah kuartal kedua terbaik setelah kuartal 4. Ya, paling bagus tuh kuartal 4 biasanya. Secara statistik dia paling bagus untuk untuk coba kita cek ya. Quarterly return ya, BTC monthly dulu deh, monthly returns kita bisa klik di sini, and then untuk quarterly yes ya kita bisa di sini quarterly memang paling bagus 4, kedua itu kuartal 2 walaupun kedua terbagus tapi dia sebenarnya 7/5 begitu, jadi cuma slightly lebih tinggi gitu dibandingkan kuartal 1 dan kuartal 3 ya. Jadi memang ya historically speaking paling bagus kuartal 4, kuartal 2 udah gitu 3 dan 1 sama seri ya, sama-sama 50-50 begitu ya. Next kita naik dulu sedikit ya. Ini tadi reset ya. Mana nih? Oke, sini. Indra Kurniawan ya, cuma analisa aja Bang, bukan tebak-tebakan. Oke. Tapi dengan di listingnya USDT cuma ada 2 kemungkinan. Dana ditarik keluar dari market atau malah diputar di koin lain. Entah itu stable coin lain atau malah ke alt bahkan ke BTC. Kalau saya lebih cenderung ke opsi kedua Bang. Jujurnya kalau gue ngomong-ngomong juga gue lebih kedua sih. Ya gue setuju sih. Sekarang gini, kalau misalkan USDT tidak ada pilihan lain. Tidak ada stable coin lain yang terpercaya gitu ya. Yang mungkin gak ada stable coin lain yang kasarnya tuh udah sesuai dengan regulasi Eropa ya. Itu oke lah, mungkin bisa ancur-ancuran begitu. Itu gue setuju lah ya. Tapi dengan adanya pilihan diganti ke USDC mungkin minimal akan memitigasi ancur-ancurannya kalau sampai nggak ada begitu. Jadi ya gue juga setuju sih, gue lebih cenderung kedua sih, diputar ke stable coin lain begitu, atau bahkan mungkin ya udah aja dibeliin ke coin lain begitu ya. Ya jadi intinya gini sih, kalau gue pribadi jangan panik, tapi kalau tidak nyaman pegang USDT, lebih amannya ya lu ganti ke USDC begitu. Itu kayak pasang safety belt lah begitu ya. Lu pasang safety belt kan nggak berarti mobil lu bakal tabrakin kan, ya gitu aja. Begitu, kalau nggak nyaman sekali lagi lebih baik ditukar ke USDC. Karena sekarang pun kalau gue perhatiin USDC udah cukup tinggi ya, udah cukup tinggi si yieldnya dibandingkan dulu ya. Dulu tuh USDC kayak di anak tiri ya, sekarang udah lebih enak lah begitu ya. Next dari Irfan Official kayaknya assalamualaikum Bang ya. Salam sukses semua keluarga TCI. Ini ada masukan sedikit Bang dari gua. Boleh nggak kalau bacain berita tentang hal-hal yang mempengaruhi market itu bacain pakai bahasa Indonesia supaya bagi orang awam yang nggak terlalu ngerti bahasa Inggris bisa paham tentang tentang judul berita yang lu bacain di platform investing. Terima kasih Bang, gua salah satu subscriber lu dan video-video lu selalu jadi video pertama yang gua cari saat gua buka YouTube. Makasih banyak Bang edukasinya. Semoga Allah yang balas semua kebaikan lu. Amin. Aduh, thank you ya. Amin. Oke. Ini ya, gue kadang-kadang juga suka nggak kerasa gitu ya. Kadang-kadang suka nggak kerasa ya inilah boleh nih. Ini masukan yang bagus ya. Gue kadang-kadang untuk baca news dan lain langsung refleksnya in English aja begitu ya. Nanti oke lah. Mungkin kedepannya gue akan lebih mindful untuk coba ditranslate sebisa mungkin ya. Sorry, kadang-kadang suka nggak kerasa aja gitu. Suka nggak kerasa ini. Kadang-kadang gue juga suka lupa. Kalau gue ngecek lagi ke belakang, seingat gue ngomong Indo, tapi kadang-kadang ternyata Inggris gitu. Ya nggak tau lah ya. Tapi thank you ya ini for the suggestion. Next dari Crispy. Bukannya kalau koreksi malah bagus Bang daripada kayak awal tahun Bang yang katanya Bang Toshi BTC kayak malin kundang. Sebenarnya kalau mau ngomong awal tahun tuh sebentar ya, gue cek dulu. Gue lumayan lupa soalnya awal tahun gimana sih bentuknya ya. Oh iya. Ya sebenarnya iya sih. Kalau gue pribadi sih ngerasa bagus-bagus aja. Kok ya gini, kalau gue turun happy, naik happy kalau gue pribadi begitu ya. Tapi kemarin ada beberapa yang nanya Bang gimana Bang ya, ini momentum bullishnya bakal bertahan nggak Bang? Nah gue lebih ke menjawab ke yang itu sih. Tapi kalau gue pribadi turun ya happy aja gitu. Kalau sampai ke BSB pun gue senyum aja begitu, karena ya lagi-lagi peluru sudah disiapkan begitu. Nanti ya kalau turun ya tinggal kita DCA aja begitu ya. Tapi
Tapi ya baik lagi sebelum BSB pun gitu ya masih ada beberapa support juga sih. Jadi ya benar kalau gue pribadi turun sih ya senyum-senyum aja sih begitu ya. Next dari Vika Family, pemegang BTC harap bersabar. BTC masih dikocok naik turun dulu biar lemes. Aduh, peluang cuan di altcoin tapi harus ekstra hati-hati karena bisa kebanting. Yes, benar ya. Bitcoin dominance itu kan kemarin mulai pelemahan nih, mulai pecah struktur juga. Nah, tapi sekarang tuh masih struggling di BSB nih. Jadi kan sebelumnya lower low, lower high. Nah, di sini ternyata tidak terjadi lower low, masih nahan nih ya. Nah, kalau sampai ini ternyata jebol ke bawah, ya jebol boom gitu ya. Nah, itu benar altcoins bisa ada peluang begitu. Nah, tetapi kalau sampai ini ternyata begini ya, plus ditambah BTC-nya juga ternyata koreksi lagi, wah itu bisa muntah bear. Ya, jadi benar ya. Resikonya cukup besar untuk di alts kalau sampai ini jebol ya. Jadi ya kalau mau ya silakan tapi with extra care begitu. Kalau gue pribadi tetap untuk spot sih tetap menyarankan sebelum ada balance sheet yang mulai naik. Sekarang kan masih belum ya. Balance sheet tuh masih terus turun begitu. Masih terus turun ya. Jadi kalau gue pribadi masih menyarankan at least 60-40 begitu. Kalau sampai lu kebanyakan alts harus siap dengan volatility yang lebih di portofolio lu begitu ya. Next kita geser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari murid Bang Toshi, Bang, kenapa market tuh ngelawan setup dan analisa kita ya? Buka setup retest 1, retest 2 tembus terus. Nah gini, jadi semua SOP itu akan ada win rate-nya. Begitu. Kalau gue pribadi, retest 1, retest 2 di daily ya, at least dengan pair yang gue sering pakai ya. Lagi-lagi gue nggak bisa ngomong pair-pair yang orang lain coba gitu. Karena ada juga yang pakai pair-pair yang aneh-aneh. Nah kalau pair-pair yang aneh-aneh juga kadang-kadang bisa ngaruh. Gitu. Kalau pair yang misalkan low liquidity, market cap yang terlalu kecil itu mungkin bisa lebih liar gerakannya begitu. Tapi kalau pair-pair yang selama ini gue pakai, gue rasa sih sekitar 80%-an win rate-nya. Mungkin ya kadang-kadang 80, kadang-kadang 70 something. Tapi in general gue pribadi merasa 80-70 itu masih oke untuk SOP begitu. Jadi ya kalau sekarang mungkin kerasa tembus mulu itu mungkin recency bias begitu. Karena ya kadang-kadang kita suka kerasa kayak gitu. Aduh ini cut loss, aduh besoknya cut loss lagi. Aduh ini kacau nih SOP nih salah mulu. Nah padahal ya memang kadang-kadang harus dijalanin aja begitu ya. Jadi ya gue ngerti perasaannya, kadang-kadang suka pasnya seperti itu. Kayak contoh aja ya, contoh yang hari ini gitu. Untuk AVAX ya, untuk AVAX nih posisi short kita kena target TP nih. Retest 1, retest 2 di angka 38,10. Nah kebuka posisi short, target TP kena kemarin ya. Nah ya mungkin kalau lu buka AVAX taunya lu pakai yang lain pairnya. Nah itu nggak tahu. Jadi memang kadang-kadang tergantung juga pair dan ya lagi-lagi nggak ada SOP yang 100% begitu. 80%, 70% tuh udah bagus banget menurut gua. Dan at least in my case ya atau ya selama ini gua pakai di pair-pair yang gua suka itu 70-80% untuk si retest 1, retest 2 di daily begitu ya. Jadi ya sabar aja. Mungkin memang statistiknya lagi makan yang 20%-nya gitu. Next. Dari Sunrise, BTC turun malah gua seneng. Artinya apa ya? Serok lah. Oh ya benar. Kayaknya mungkin harus gini. Artinya apa? Serok lah. Nah gitu ya. Turun tuh dibeli bukan diliatin. Giliran naik malah dibelikan kocak. Ah bener, ada benernya ya. Tapi suka nggak suka, memang orang tuh seperti itu. Di 2022 ya kita udah bahas dulu ya statistiknya nih. Wah EMA 200 weekly dan kalau minus 30% dari MA 200. Kita sudah pernah bahas berapa kali. Ini ampuh gitu. Ampuh ini ke ini ya, gua kehapus kayaknya sih. Nah, waktu kita di sini ya minus 30% ya. Nah, di daerah sini nih. Ini historically speaking terjadi di sorry bukan di sini ya. Di chart yang lain. Chart yang lain di sini nih. Nah, ya. Minus 30% ya. Minus 30% terjadi beberapa kali sebelumnya begitu. Tapi ya orang kadang-kadang kalau udah kerasanya bearish, wah ngapain lah beli, bakal lebih hancur. Dulu di sini ngapain beli di sini, bakal ke 10.000, bakal ke 10.000 pasti, lihat aja. Taunya nggak kejadian kan. Nah ya, jadi memang orang tuh suka tebak-tebakan begitu, mau di bear market, mau di bull market begitu ya. Memang kadang-kadang kocak, tapi psikologis orang di market memang seperti itu gitu. Mereka merasa bahwa akan lebih dalam lagi. Bahkan ya, misalkan 10.000 kena,
itu orang yang sama bisa ngomong, oh nggak jadi 10.000 bakal lebih rendah lagi. Nah, ya nafsu gitu ya, greedy begitu ya. Nah, makanya kenapa gue selalu menyarankan DCA aja, nggak usah dipikirin di mana bottom yang paling bottomnya ya, karena ya, kayak dulu juga di sini banyak ya last bottom sampai bikini bottom ya, akhirnya muntah darah begitu kan. Waktunya ada statistik reversal mantul di BSB nggak percaya, wah bullshit lah, ini nggak bakal, lihat aja nih bakal jadi local top lagi dan drop ke bawah, naik begitu ya. Next, beres ternyata ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita mulai dengan AVAX. Untuk AVAX, seperti yang gue tadi sudah sedikit ngomong di depan ya, retest 1, retest 2 di angka 38,10. Kebuka posisi short di tanggal 28 Desember dan kemarin tanggal 29 kena target TP. Jadi buat lo yang sudah buka posisi shortnya, congratulations, lo profit sebesar 5,61% ya. Nah, ini sekarang kita sebenarnya ada setup lagi posisi long. Tetapi ini posisi long yang cenderung lebih high risk. Kenapa? Karena daily close-nya sedikit di bawah dari struktur. Ini kan 38,85 nih. Dia daily close-nya di 35,84 begitu. Jadi sedikit di bawah. Nah, kalau seperti ini memang kadang-kadang seringkali hanya false false jebol yang false lah begitu ya. Fake out begitu. Nah, tapi bukannya nggak mungkin juga lanjut lagi begitu. Jadi buat yang buka posisi long di sini lebih agresif dihitungnya ya. Nah, jadi bisa limit di angka 35,85. Kalau sampai terjadi retest kita bisa buka posisi long. Target TP-nya paling konservatif di daerah sini nih ya, di angka 36,37-an ya. Itu untuk yang paling konservatif, yang lebih agresifnya di angka 38,10. Itu untuk AVAX secara futures, posisi spotnya di 35,85, lalu ada juga di 33,86 dan di 32,59 ya. Bang, boleh nggak bang? Misalkan yang ini diganti sama BSB, ya boleh. Tapi gue harus ngomong dulu untuk BSB ini sendiri di odds nggak sekuat kayak di BTC begitu. Jadi kalau mau ya boleh, tapi ya harus siap bahwa memang statistiknya nggak sekuat seperti BTC begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk AVAX ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini posisinya itu kita masih pegang posisi long ya.
Jadi buat lo yang buka di tanggal 28 kemarin, berarti kan hari Sabtu nih ya. Kemarin Minggu masih bisa ditahan sampai hari ini karena daily close-nya masih di atas dari struktur 4,0726 ya. Nah, ini reminder ya. Nanti jam 9:45 kalau sampai belum kena target TP juga, mending tutup posisi. At least buat yang konservatif. Yang agresif ya silakan. Minimal mungkin pasang SL, mau pasang 50 boleh ya, mau pakai persentase silakan ya. Tapi intinya kalau buat yang konservatif gue ingatkan jam 9:45 masih belum kena target TP dan sayangnya semakin jauh ya sekarang di EMA 20 ya, lu mungkin boleh pertimbangkan untuk just close the position gitu ya. Oke. Posisi spot 4,0726, 3,939 which is itu EMA 50 dan di 3,387 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB tidak ada setup ya. Kemarin lusa tanggal 28 reclaim, tanggal 29 jebol dua-duanya lagi ya. Ya mungkin gini deh. Kalau sampai besok daily close dari BNB masih di bawah dari EMA 20, nah kita bisa setup posisi short begitu ya. Tapi sekali lagi kita harus tunggu besok jam 7 daily close-nya di bawah atau di atas dari EMA 20. Kalau di bawah ya bisa kita pertimbangkan untuk buka posisi short, target TP-nya bisa dari 50. Tapi ya nantilah kalau sampai besok daily close-nya di bawah baru kita bahas lagi ya. Posisi spot EMA 50, 694,4 dan 632,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup di BNB. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan ya, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya, dan yang terakhir salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi ya jangan sembarangan ya. Dan satu lagi gue ingatkan, saat lu menabur benih ya, itu benih selalu akan lebih kecil dibandingkan dengan hasil setelah dia sudah berkembang. Nah, kalau lu nabur benih baik, bagus dong, enak, asik, dapat buahnya besar, lebih besar daripada benihnya. Tapi ingat, kalau sampai lu nabur juga banyak kejahatan, ya itu juga lu siap, lu akan nabur juga buah-buah kejahatan, gitu. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.